Bab 3 ada wici wa jangso. Wici itu artinya lokasi, wa itu dan, jangso itu artinya tempat. Jadi letak ya, wici juga bisa diartikan letak. Lokasi dan tempat. Silakan. Bab baru. Ada televisionen. Oh dia iso yo. Televisi ada di manakah? Nah, ada di mana televisinya? Bosire isoyo ada di ruang tamu. Di sini ada munbob atau tata bahasa. Kita akan belajar tentang iga isoyo, iga opsoyo. Isoyo artinya ada atau punya. Opsoyo artinya tidak ada atau tidak punya. Kita juga akan belajar tentang partikel yang menunjukkan tempat ya, 장소, tempat. Ada owi atau kosakata, kita akan belajar tentang hagu wa juanza jepum. Hagu itu tadi furnitur atau mebel, wa itu dan, juanza jepum itu produk elektronik ya. Seperti apa? TV, kulkas, mesin cuci, microwave, dan lain-lain. Kalau ada jangso yang artinya tempat. Munwa wa jongbo, budaya informasinya kita akan belajar tentang Hangguge Dosi atau kota di Korea. Owiil, kosakata satu, ada gagu wa jonja jepum. Apa artinya tadi? Gagu itu apa? Furnitur Furnitur. atau mebel ya. Dan produk elektronik. Jonja itu elektronik, jepum itu produk. Furnitur dan produk elektronik. Yang pertama ada eokon. Lihatlah nomor satu eokon itu apa? C, betul. Aircon. Dan nomor dua, di sini ada cimde. Cimde itu apa? Kasur panjang. Kasur. Nomor tiga, mana nomor tiga nih di sini? Ija, apakah itu? Kursi, 네, 잘했어요. Nomor empat, di sini ada ceksang. Apa itu ceksang? Meja belajar ya, ceksang. Ada ocang, nomor lima di sini. Ocang, apa itu ocang? Lemari. Jadi ini lagi di kamar ya. Di dalam kamar itu ada letak barang-barangnya nih. Ini ada furnitur dan ada produk elektronik. Furniturnya apa aja? Ada kasur, ada kursi, ada meja belajar, sama ada lemari. Barang elektroniknya ada apa? Di sini ada AC. Nah, ada nomor 6, ada sofa. Apa itu sofa? Sofa ya. Television. Apa itu television? Nomor 7. Televisi. Ini. Kalau Jonja Renji, nomor 8 ini apa nih bentuknya nih? Microwave. Oven. Microwave. Atau oven ya. Setaki, nomor 9. Setaki, apa itu? Mesin cuci. Mesin cuci, ada Neng Janggo, Kulkas. kulkas. Chongsogi, nomor 11. Chongsogi. Atau mungkin atau penyedot debu ya, bahasa Indonesia. Kalau siktak, apa nih siktak? Meja. Meja makan. Nah, kalau ceksang itu meja belajar. Kalau siktak itu meja makan. Ya, ini tetap letak di ruang keluarga dan dapur ya. Di sini dapur nih, ada tempat cuci piring, microwave, mesin cuci, kulkas, sama ada meja makan. Ada penyedot tubuh juga. Ini ruang keluarga, ada sofa dan ada televisi. Nah, di sini ada Terimal Bogo, Bogi Wagachi, Dewara Wanso Haseo. Perhatikan gambar ya. Kerim itu gambar, bo itu melihat. Jadi kita lihat gambarnya nih. Go lalu, bogi itu contoh. Wa, haci seperti dengan dewa artinya percakapan, wanso haseo lengkap pila. Jadi di sini kita dapat perintah nih. Kita harus melihat gambar lalu melengkapi percakapan seperti dengan contoh. Contohnya seperti ini. Bogi. Contoh. Ka ikon moyeyo. Apakah ini? Nah, menjawab, Cinde Yeyo. Ini adalah kasur. Jadi kita tulis dulu kata bendanya apa dalam bahasa Korea, lalu tambahkan Yeyo atau I
yeyo. Ini pakainya kalimat semi formal ya. Kalau dia akhirannya vokal, tambahkan yeyo. Kalau akhirannya konsonan, tambahkan yeyo. Berikutnya, kita membahas di sini ada mun, bob, il. Kata bahasa satu. Iga, isoyo, iga, opsoyo. Isoyo itu artinya ada atau memiliki ya. Hei. Memiliki. Ini isoyo taruh di atas ya. Opsoyo yang di bawah. Tidak ada atau tidak memiliki. Kebalikannya dari isoyo, opsoyo itu. Jadi ini berlawanan. 이가 있어요는 사람이나 물건의 존재, 소유를 나타낸다. 이가 없어요는 존재하지 않거나 소유하고 있지 않을 때 사용한다. 이가 있어요 itu menunjukkan keberadaan atau kepemilikan seseorang atau objek. Iga 없어요 itu ketika digunakan ketika kita tidak memiliki sesuatu atau tidak ada sesuatu yang dimiliki gitu. Simpelnya, iga isoyo itu menyatakan kepemilikan ya, ada atau tidak adanya sesuatu atau memiliki sesuatu kalau yang opsoyo itu digunakan untuk menyatakan tidak memiliki sesuatu atau tidak adanya sesuatu. Penggunaannya bagaimana? Kalau dia akhirannya konsonan, i isoyo untuk memiliki atau ada. Dan i opsoyo untuk tidak ada atau tidak memiliki. Kalau dia akhirannya vokal, pakainya ga isoyo untuk ada atau memiliki dan ga opsoyo untuk tidak ada atau tidak memiliki. Jadi rumus ini kalau kata bendanya berakhiran vokal, pakainya yang apa? Gak iso ya. Ga isoyo dan ga Saya opsoyo. Opsoyo. Kalau akhirannya konsonan si bendanya, pakainya apa? saya Isoyo. Ios. Soyo. I opsoyo. Opsoyo. Nah, di sini ada contohnya nih. Ini bacim ya, bacim ada, maksudnya ini untuk yang akhirannya konsonan. I isoyo atau opsoyo. Ceksang, tadi apa artinya ceksang? Meja belajar nih, Majayo. Ceksang nih isoyo berarti ada meja belajar atau memiliki meja belajar. Television apa artinya? Televisi. Television nih opsoyo. Tidak ada televisi atau tidak memiliki televisi. Nah, ini dua-duanya pakai i isoyo atau i opsoyo. Kenapa? Karena dua kata benda ini semuanya diakhiri dengan konsonan. Ceksang diakhiri dengan konsonan iyeng, television diakhiri dengan konsonan niem. Jadi i isoyo atau i opsoyo. Rumusnya seperti ini. Kemudian untuk yang kata benda berakhiran vokal ada ga isoyo dan ga opsoyo. Contohnya sofa. Sofa ga isoyo. Sofa artinya apa? sofa Sofa. Sofa. Jadi sofa ga isoyo itu artinya ada sofa atau memiliki sofa. Nenjanggo artinya apa? Ne macayo kulkas. Nenjanggo ga opsoyo artinya tidak ada kulkas atau tidak memiliki kulkas. Kenapa? Di sini pakainya ga isoyo dan ga opsoyo karena dua kata benda ini dua-duanya diakhiri dengan vokal. Sofa diakhiri dengan vokal A, Nenjanggo diakhiri dengan vokal O duduk. Nah, di sini ada contoh nih. Ocangi isoyo apa artinya teman-teman? Ada lemari lemari atau memiliki lemari lemari. Kalau ija ga isoyo apa ija artinya? Atau memiliki kursi. Komputer ga opsoyo apa ini artinya? Tidak ada komputer atau tidak memiliki komputer. Komputer. komputer Gitu. Jadi jangan sampai ketuker ya.
artinya ada isoyo, ada opsoyo. Kalau isoyo artinya ada, kalau opsoyo tidak ada. Silakan sambil ditulis. Nah, 전제나 소유에 대하여 물을 때는 형태 비언어 없이 이가 있어요, 없어요, 사용한다. Jadi ketika kita menanyakan tentang keberadaan atau kepemilikan sesuatu itu, maka menggunakan iga isoyo atau iga opsoyo. Misalkan nanya, eh, ada uang nggak? Doni isoyo? Tuh, Doni isoyo? 없어요. Kamu punya uang? Atau ada uang? Gitu artinya. Oh, Doni opsoyo. Oh, saya tidak punya uang. Atau saya nggak ada uang. Gitu. Yang iso ada atau memiliki, yang tidak ada atau tidak memilikinya, opso. Di sini ada 이가는 명사와 결합하여 문장의 주어임을 나타낸다. Jadi, iga itu digabungkan ya dengan kata benda untuk menunjukkan subjek kalimat. Ini sudah paham kan ya? Iga itu partikel penanda subjek. Tuh, 이름이 뭐예요? Contohnya. 이름이 itu, ini irinya sebagai subjek. 이름이 뭐예요? Namanya siapa? Oke, di sini ada perintah ya. Ibon nomor 2, Gerimel Bogo, Bogi Wagachi, Dewarel Wansong, Haseo. Jadi di sini perintahnya itu Gerimel Bo adalah melihat gambar. Go itu lalu, Bogi itu contoh, Wa-nya dengan, Gachinya sama, Dewa itu percakapan, Wansong Haseo, lengkapilah. Jadi di sini kita harus melihat gambar, lalu harus melengkapi percakapan yang sudah disediakan seperti ini di contoh. Lihatlah gambar, lalu lengkapilah percakapan seperti dengan contoh. Di sini ada bogi. Bogi itu contoh ya. Ada percakapan antara si ga dan na. Ga, 청소, 청소기가 있어요? 청소기가 있어요? Penyedot debu 있어요? Apakah ada? Jadi apakah ada penyedot debu? Kita lihat dulu dari gambar yang di samping nih. Apakah di sini ada penyedot debu? Tidak ada. 없어요. Dijawab Anio, Chongso-giga, opsoyo. 없어요. Jadi ini itu di percakapan ini kita menggunakan rumus yang ga isoyo, i isoyo atau ga opsoyo dan i opsoyo ya. Yang 네. ketidakbenaran dari subjek itu. Bukan, mian. Yang ini menunjukkan keberadaan atau ketidakberadaan sesuatu atau kepemilikan atau bukan kepemilikan sesuatu. Gitu. Ka isoyo dan ka opsoyo di sini. Karena di gambar ini tidak ada chongsogi atau penyedot debu, maka dijawab anio chongsogi ga opsoyo. Tuh. Nah, ini adalah rumus atau partikel ga isoyo, i isoyo atau ga opsoyo, i opsoyo. Jadi kalau kata bendanya itu berakhiran vokal, maka pakainya ga isoyo atau ga opsoyo. Kalau kata bendanya berakhiran konsonan, pakainya i isoyo atau i opsoyo. Tergantung si benda tersebut ada atau enggak ada gitu. Oke, berikutnya di sini ada dewail. Nah, sebelum kita terjemahkan, kita dengar dulu ya. Kita jelaskan. 침대가 있어요? 네, 침대가 있어요. 옷장도 있어요? 아니요, 옷장은 없어요. 소파가 있어요. 침대가 있어요. Kita lihat dulu gambarnya di sini. Jadi di sini itu
apakah ada kasur? Atau apakah kamu memiliki kasur gitu ya? 네, 침대가 있어요. Lalu dia nanya lagi, 어장도 있어요? Apakah ada lemari juga? lemari 아니요, 어장은 없어요. 없어요. Tidak, tidak ada lemari. Tidak ada Apakah lemari. 있어요? Adanya Adanya sofa. ya. Nanti kita akan belajar tentang ini, tentang do. Nah, di bawah ini ya, belajar tentang do. Jadi do itu artinya juga. Nah, di sini kita akan bahas tentang do. 도는 명사와 결합하여 이미 있는 어떤 것의 다른 것이 추가적으로 포함됨을 나타낸다. Jadi do itu dia digabungkannya dengan 명사, kata benda, ya, yang memiliki makna bagaimana hal yang satu itu ditambahkan juga dengan hal yang lain gitu. Jadi menunjukkan bahwa sesuatu juga disertakan dengan sesuatu. 포함됨, disertakan atau termasuk dengan sesuatu. Kayak apa? Contohnya ini nih. Apa? 침대가 있어요, 소파가 있어요. Jadi ada lemari, ada sofa, atau ada kasur, ada lemari. Itu maksudnya seperti itu. Ada kasur, ada juga lemari. Ada kursi, ada juga meja. Kayak gitu. Atau nanya, kamu punya kulkas? Punya. Apakah kamu juga punya penyedot debu? Nah, maksudnya seperti itu. Do itu artinya juga yang seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lain disertakan dengan sesuatu yang lain itu. Jadi masih mirip-mirip ya bendanya. Ini kan ada furnitur kan, kacang, cimde, sofa kan termasuknya furnitur ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa si benda yang A itu yang sejenisnya juga ada gitu. Di situ ada yang tambahannya si objeknya. Do itu dia digabungkannya dengan kata benda ya. Bukan kata sifat, bukan kata kerja. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa sesuatu disertakan dengan sesuatu yang lain. Sesuatunya apa? Itu sesuatu yang pertama itu yang sudah dimiliki. Kayak tadi, 침대가 있어요. Apakah kamu memiliki rumah? Eh, memiliki kasur? Kok rimas sih tiba-tiba? 침대가 있어요. Apakah kamu memiliki kasur? 네, 침대가 있어요. Ya, saya memiliki kasur. 어장도 있어요. Apakah kamu juga memiliki lemari? Itu kan? 아니요, 어장은 없어요. Enggak, saya enggak punya atau enggak ada lemari. Tuh. Berarti kan si do-nya itu menunjukkan juga tentang sesuatu atau hal atau benda yang bertambah gitu. Penambahan dari suatu benda yang tadi disebutkan di awal. Di sini ada contoh. 방에 책상이 있어요. 의자도 있어요. Di kamar itu ada meja belajar, ada kursi juga. Jadi juga di sini yang menunjukkan bahwa ada penambahan dari suatu hal atau benda yang sudah dimiliki sebelumnya. Sampai sini bisa dipahami nggak tentang ini do-nya? Paham, Sam. Jadi artinya juga. Nah, ini kan digabungkan dengan kata benda ya. Boleh nggak digabungkannya dengan nama orang? Kayak misalkan Nado, saya juga, atau Nabila Shido gitu. Boleh nggak? Boleh, Sam. Boleh ya. Kenapa? Karena kan
Orang juga dia termasuk kata benda. Nah, di sini ada 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Jadi perintahnya adalah kita harus melakukan percakapan menggunakan ekspresi yang telah disediakan. Ekspresinya apa? Yaitu yang ditanda ungu ya. Bawang. Di sini ada 전자레인지 dan 냉장고. Jadi di sini kita melakukan percakapan ya menggunakan ekspresi yang disediakan. Melakukan percakapan untuk berlatih tata bahasa iga isoyo atau iga oksoyo. Nah, di sini ada OWI atau kosakata dua. Ada jangso. Jangso itu berarti tempat. Nah, jadi di sini itu denah ya, tata letak kota nih. Dia ada tempat-tempat umum apa aja yang ada di eh, jalan-jalan itu. Di perkotaan bisa, di pedesaan juga bisa. Jadi di lingkungan perumahan pasti ada yang begini. Nomor satu di sini ada Wesa itu perusahaan. Yang kedua ada Siktang itu rumah makan, restoran atau kantin ya. Jadi kalau apa? Misalkan situasinya itu kita lagi di sekolah nih. Kita lagi sekolah, seorang pelajar gitu kan ya. Mau bilang mau makan apa di kantin di Siktang gitu. Berarti Siktangnya itu artinya kantin. Jadi ini bisa menyesuaikan konteksnya. Kalau di kampus ya atau di sekolah kan berarti artinya kantin. Kalau di luar ini bisa berarti rumah makan atau restoran itu Siktang. Jadi kalau Siktang itu restorannya dalam bentuk umum ya, bukan yang mewah-mewah banget, bukan yang high class banget. Jadi kalau yang high class itu yang mewah bintang 5 biasanya pakainya restoran, bukan Siktang. Lalu yang ketiga itu ada bank atau eneng. Nah, ada bank. Yang keempat ada coffee shop. Nah, ini kedai kopi ya atau kafe. Yang kelima ada Pionijom. Pionijom itu dia minimarket yang 24 jam. Yang biasa di drakor-drakor, orang makan ramen itu ya, sama kimbab, Ya. beli es kopi, apa es batunya itu Udah ada ya, udah di ini. ya di Indo juga udah banyak Kayak yang kayak gitu. hmm. Terus keenam nih, enam di sini ada pasar ya Sijang. Jadi Sijang itu ya pasar tradisional. Kalau pasar, pasar yang modernnya ya ada Mates, Swalayan atau supermarket. Yang ketujuh, di sini ada gunting ya. Ada gambar gunting. Di sini tulisannya Myeongsil, tapi kecil banget nih. Myeongsil dia itu salon. Jadi ya untuk perawatan kecantikan segala macam di sini. Yang kedelapan, di sini ada supermarket. Ini supermarket ya. Yang lebih modern dari si Jang itu. Yang kesembilan, di sini ada Yakult. Yakult itu apotek. Jadi khusus untuk menjual obat saja, tidak melakukan pemeriksaan. Nomor 10 ada Byungwon, itu rumah sakit. Nah, yang 11 di sini ada Uceguk atau kantor pos. Jadi ini juga teman-teman harus bisa membaca denah ya. Ini tuh sering muncul di tryout soal-soal kayak gini. Terus di ujian juga barangkali nanti muncul. Tapi kalau SEM sih nggak dapet soal denah itu. Jadi nanti ini kan ada banyak tempat kan. Misalkan di soalnya itu Pioni Jomio dia isem nikah. Jadi Pioni Jom itu letaknya ada di mana? Nanti ada jawabannya tuh. Apakah si minimarket itu dia letaknya di samping rumah sakit atau di samping coffee shop atau di seberang kantin atau di belakang perusahaan misalkan. Jadi nanti teman-teman tuh latihan membaca denah dari tempat-tempat umum kayak gini.
Nah, kalau yang denah ini juga kebanyakannya di soal listening ya, bukan di soal reading. Jadi harus bisa membaca nih, ini ada di mana, sama telinganya harus fokus membaca opsi. Jadi itu. Lanjut ke nomor berikutnya ya, ada 12 chip. Apa itu chip? Rumah. Nah, di 13 itu ada bank, yaitu kamar. Kamar. Ada wajangsil nomor 14 nih, itu toilet atau kamar Mandi. mandi. Toilet. Ada gosil, yaitu ruang tamu, dan ada Kami. buah Dapur. dapur. Buah dapur. Ini adalah ruangan-ruangan yang ada di rumah ya. Lalu di sini ada yogi, bogi, jogi, odi, dan gisiksa. Yogi artinya di sini, bogi artinya di situ, dan jogi di sana. Odi itu mana? Odieso di mana? Odie kemana? Jadi tergantung partikel yang nempel. Apakah e atau eso? Itu Asrama. Jadi ini perbedaan antara yogi. Kalau yogi tempatnya dekat dengan cara dan mendengar. Kalau dulu kan kita belajar igot, jogot, jogot ya. Nah, ini juga mirip-mirip. Jadi itu tempatnya dekat dengan pembicara dan pendengar atau di sini. Jadi ya kalau kita bilang di sini kan berarti orang-orang orangnya dekat gitu ya, dekat dengan tempat yang kita maksud gitu. Terus gogi itu tempatnya jauh dari pembicara dan dekat dengan pendengar. Atau di situ misalkan saya nanya nih, Mbak Sabil di situ lagi jam apa sih, lagi musim apa ya? Atau di situ jam berapa ya? Nah, pemakaian seperti itu. Jadi jauh dari pembicara tapi dekat dengan pendengar. Lalu ada jogi, itu tempatnya jauh dari pembicara dan pendengar atau bisa diartikan di sana. Odi itu berarti mana? Nanti kalau misalkan odie kemana? Odieso di mana? Gantung dengan partikel yang nempelnya nanti untuk odi. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada perintah yang sama, Turimul Bogo, Bogi Wagachi, Dewara, Wansong, Haseo. Lihatlah gambar, lalu lengkapilah percakapan seperti dengan contoh. Ini sudah pada tahu kan ya, tidak usah diterjemahkan lagi. Nah, Bogi, contohnya di sini. Ada percakapan antara si Ga dan Na. Ga, yokinan odi yo. Di sini itu di manakah? Gitu. Di sini di manakah? Yokinan odi yo. Nah, menjawab samushiri yo. Adalah ruang kantor. Jadi di sini tuh di mana sih? Gitu ya. Di sini tuh di ruang kantor. Maksudnya seperti itu. Yang lanjut lagi. Ada munbok i atau tata bahasa dua. Nah, di sini itu tempat ya. Ini maksudnya adalah di. Artinya di untuk tempat. 장소 itu tempat. Nah, 에는 장소를 나타내는 명사와 결합하여 사람이나 물건이 존재하는 장소 나타낸다. Jadi itu digabungkannya dengan kata benda yang menunjukkan tempat di mana seseorang atau barang atau objek tersebut berada. 존재하다, keberadaan, menunjukkan keberadaan atau di mana tempat atau orang itu berada. Contohnya ini ada Wangmin은 사무실에 있어요. Wangmin ada di kantor.
Nah, jadi ini menunjukkan bahwa si seseorangnya, si Wang itu ada di kantor. Gitu. Terus ada 침대는 방에 있어요. Kasur ada di kamar. Ini menunjukkan bahwa letak atau tempatnya si kasur itu adanya di kamar. kamar. Lalu ada gosire sofa가 있어요. Sofa ada di ruang tamu. Nah, inilah tuh. 사람이나 물건이 존재하는 장소를 나타낸다. Menunjukkan tempat ya, keberadaan dari si barang atau orang. Gitu. Nah, itu dia digabungkannya atau ditempelkannya dengan 명사 ya, kata benda. Bukan kata sifat, bukan kata kerja. Di sini fungsinya untuk 장소를 나타낸다. Menunjukkan tempat. Tempatnya ada di mana si orang itu atau si barang itu. Di sini ada Wang Mi ada di kantor. Berarti ini menunjukkan seseorang ada di mana gitu. Keberadaannya ada di mana. Terus ada kasur ada di kamar. Nah, ini menunjukkan bendanya itu ada di mana letaknya. Sama sofa juga sama. Sofa ada di ruang tamu. Jadi menunjukkan keberadaan si sofa itu ada di ruang tamu. Nah, di sini kan ada di ya. Ada yang enggak. Kenapa saya enggak pakainya enggak eso? Padahal pas dulu kita belajar bikin kalimat itu ada eso itu artinya di. Jadi bedanya kalau itu dia digabungkannya nanti di belakangnya itu kata sifat. Kalau eso itu nanti di belakangnya di akhir kalimatnya itu kata kerja. Diikuti dengan kata kerja. Sama-sama berarti di ya. Oh, berarti apa? Ada atau tidak ada. Kalau kata kerja kan banyak sekali contohnya ya. Nah, ini perbedaannya. Dua-duanya sama, berarti di. Tapi kalau eso, dia itu harus diikuti dengan kata kerja di belakangnya. Contohnya, membaca buku di kamar. Itu kan ada kata membaca ya. Jadi nantinya eso, cekel, il, kuyo. Kuyonya, jadi pakainya eso, di-nya itu. Tapi kalau misalkan buku ada di kamar, maka pakainya ceki, bange, isoyo. Oh, banget ceki isoyo. Di-nya itu pakainya yang E-nya aja. Kenapa? Karena ini dilekatkan atau digabungkannya, diikutinya dengan kata sifat. Lanjut, di sini ada bogi wagachi munjangal seseyo. Nah, bogi tadi artinya apa bogi? Jadi di itu ada dua ya, ada dan ada eso. Itu apa bedanya? Nah, Bisa pakai kalau itu yang juga. dia diikuti dengan kata sifat. Kalau yang eso, dia diikuti dengan kata kerja. Ini kan yang isoyo kan kata sifat. Isoyo itu kata sifat artinya ada. Tuh. Isoyo, opsoyo itu kata sifat artinya ada. Nah, kalau yang eso itu contohnya. Contohnya begini. Nah, 방에 책을 읽어요. 방에서. 방에서 책을 읽어요. Kenapa di-nya pakainya eso? Karena di sini ada kata kerja. Kata kerjanya yaitu membaca ikta atau ilgoyo. Nah, beda lagi kalau 방에 책이 있어요. Buku ada di kamar. Di-nya kalau yang membaca buku di kamar itu di-nya pakai eso. Kalau buku ada di kamar, di-nya pakai e. Kenapa? Karena kalau yang di sini kalimat yang pertama itu diikuti dengan kata kerja. Kata kerjanya itu membaca, jadi pakainya di-nya itu pakainya eso. Kalau yang kedua, di sini hanya menunjukkan letak dari suatu objek atau orang. Di sini diikutinya dengan kata sifat.
ada. Makanya di-nya pakainya yang E. Itu perbedaan antara eso dan E. Jadi kalau yang E itu di tapi belakangnya harus isoyo atau opsoyo. Kalau yang di itu di tapi diikuti dengan kata kerja, maka pakainya eso. Kalau yang E diikuti dengan kata sifat, kalau yang eso diikuti dengan kata kerja. Berikutnya ada dewa i atau percakapan dua. Kita dengar dulu listeningnya, audionya. 니찬한 씨는 어디에 있어요? 식당에 있어요. 아지자 씨도 식당에 있어요? 아니요. 아지자 씨는 미용실에 있어요. Nah, di sini ada percakapan antara Madu dan Zahra. Madu bertanya, Nichanan Shinan Odie Isoyo? Nichanan ada di manakah? Nah, Zahranya menjawab, Siktange Isoyo, ada di kantin atau rumah makan. Madu juga nanya lagi, Aziza Shido Siktange Isoyo? Apakah Aziza juga ada di rumah makan? Zahra menjawab, Anio Aziza Shina Nio Sire Isoyo. Tidak atau bukan. Aziza ada di salon. Jadi ini Nichanan yang lagi makan. Ini Aziza yang lagi di styling rambutnya. Siktang artinya rumah makan, kantin atau restoran. Myeongsil artinya salon. Nah, ada 제시 된 표현을 활용하여 대화해 보세요. Cobalah melakukan percakapan dengan menggunakan ekspresi yang disediakan. Seperti dari Jesiden Kayon 활용하여 대화해 보세요. Ada samusil, ada komputer. Samusil itu tempatnya, komputer itu objeknya. Kita coba di sini. Ga, 여기는 어디예요? Di sini itu di manakah gitu. 여기는 사무실이에요. Di sini adalah ruang kantor. 사무실에 뭐가 있어요? Di ruang kantor ada apakah gitu atau ada apakah di ruang kantor? Komputer가 있어요. Ada komputer. Jadi di sini teman-teman harus meletakkan ya tempat itu nanti ditaruhnya di mana, si objeknya nanti ditaruhnya di mana. Gitu. Jadi kita itu belajar memberitahukan atau tanya jawab tentang letak suatu benda atau orang. Samusil artinya ruang kantor, komputer artinya komputer. Di manakah ini adalah kantor. Nah, ini artinya. Satu laginya. Di manakah ini? Ini yang fosil sofa di sini artinya. Nah, di sini ada Yuyonghan Pyohyun atau artinya ekspresi yang berguna. Ada algessemida. Sering dengar nggak algessemida ini? Artinya baiklah atau saya mengerti. Tuh ya. Dari algessemida nih, algessemida gitu. Nah, ada di sini ada percakapan, kita dengarkan dulu.
알겠습니다. 디안 씨, 이따 2시에 전화하세요. 네, 반장님. 알겠습니다. Di sini ada Diansi, ini nama orang ya, artinya Dian aja. Nah, di sini itu Siga itu Pak Mandor ya. Pak Mandornya sedang memerintahkan kepada Dian kalau nanti jam 2 dia harus menelpon. Dian si ita dusie 전화하세요. Mbak Dian, teleponlah pada jam 2 nanti. Lalu si Diannya menjawab, "네, 반장님, 알겠습니다. Ya, Pak Mandor, baiklah. Atau ya, Pak Mandor, saya mengerti." Ini terjemahan per katanya. Ini keseluruhan dari percakapannya. Kita masuk ke ini. Ada Munwa wa Jongbo, artinya budaya dan informasi. Ada Hangguge Doshi, jadi di sini artinya adalah kota di Korea. Hangguge. Meskipun di sini ada ya, ini kan artinya apa? Partikel kepemilikan ya. Tapi dalam bahasa Indonesia lebih enak diartikannya kota di Korea. Maksudnya di sini adalah kota-kotanya si Korea gitu. Hangguge Doshi. Doshi artinya kota, Hangguk itu Korea. Di sini ada Hangguge는 Hangge, 특별시 서울, 와 Hangge, 특별자치시 세종, 6개 광역시, 인천, 대전, 부산, 울산, 대구, 광주가 있습니다. 서울은 한국에서 가장 큰 도시로 정치, 경제, 문화의 중심지입니다. 주변의 인천, 경기도와 함께 수도권을 이루며 이 지역에는 10%가 넘는 한국 사람들이 거주합니다. 인천은 대한민국의 관문으로서 인천국제공항과 인천항이 위치해 있습니다. Oke, Hangguge는 di Korea, Hangge. Nah, tadi kita sudah belajar unit angka asli kan? Hangge, artinya apa? Yo, G itu. Bu, buah. Wah, wah. Hangge. Di Korea itu ada Hangge, satu buah. Tekbyolsi, kota khusus ya, atau ibu kota maksudnya. Ini adalah Seoul. Jadi Seoul itu ibu kota dari Korea. Wa artinya dan, Hangge berarti satu buah lagi. Tekbyoljachi itu kota otonomi khusus. Kotanya apa? Yaitu Sejong. Yosotke 6 buah. Gyeonggi itu artinya kota metropolitan. Ya, kalau di sini tuh kayak Jakarta, terus Surabaya gitu ya. Yang kota-kota besar gitu. Ada Incheon, ada Daejeon. Oh ya, tadi yang ibu kota itu ada Seoul, yang kota otonomi khusus itu ada Sejong. Sejong. Nah, untuk kota metropolitannya itu ada Incheon, ada Daejeon, ada Busan, ada Ulsan, ada Daegu, dan ada Gwangju. 9. Ya. Kita terjemahkan dulu. 1. Hangguge는 artinya di Korea. Hangge itu satu buah. Tekbyolsi artinya kota khusus. Dalam artian di sini ada Seoul. Wa itu artinya dan ya. Di sini artinya dan, wanya itu.
Lalu ada Hangge, satu buah lagi. Tekbyoljachi, kota otonomi khusus. Kotanya kota Sejong. Lalu ada Yosotke, 6 buah. Gwangyokshi, kota metropolitan. Atau kota-kota besar ya. Incheon, Daejae, Daejeon, Busan, Ulsan, Daegu, dan Gwangju. Itu isem lidah artinya ada. Atau bisa diartikan Korea itu ya. Korea itu memiliki satu buah kota khusus, Seoul, dan satu buah kota otonomi khusus, yaitu Sejong. Juga memiliki 6 buah kota metropolitan. Ada Incheon, Daejeon, Busan, Ulsan, Daegu, dan Gwangju. Nah, masing-masing kota di Korea itu memiliki karakteristiknya sendiri itu. Ada yang terkenal dengan budayanya, dengan apa pantainya, terus dengan industrinya, misalkan. Ini kalimat yang pertama ya, titik yang pertama. 서울은 한국에서 가장 큰 도시로 정치, 경제, 문화의 중심지입니다. Jadi Seoul itu sebagai kota yang paling besar di Korea, merupakan pusatnya dari budaya, ekonomi, dan pemerintahan. Jadi ya emang ya namanya juga di ibu kota, jadi ya pasti banyak pusatnya di situ. Ini yang Seoul sama Hanggugeso nggak saya terjemahkan ya, karena sudah tahu kan artinya. Apa itu gajang artinya paling. Kun, besar. Dosiro sebagai kota. Jongsi itu artinya pemerintahan. Yongje artinya ekonomi. Lalu ada munwa artinya budaya. 14. Jungsimji ini adalah menjadi pusat. Jadi Seoul itu sebagai kota yang paling besar di Korea. Dia juga menjadi pusat dari budaya, ekonomi, dan pemerintahan di Korea itu. 주변의 인천, 경기도와 함께 수도권을 이루며 이 지역에는 50%가 넘는 한국 사람들이 거주합니다. Tadi, 주변에 di sekitar Incheon itu juga ya terdiri kota metropolitan bersama dengan Gyeonggi-do, Provinsi Gyeonggi. I 지역에는 di wilayah ini lebih dari 50% orang-orang di Korea itu menetap. Maksudnya lebih dari 50% orang di Korea itu menetapnya di wilayah ini, yaitu di sekitar Incheon, juga di Gyeonggi-do atau Provinsi Gyeonggi. Jadi kebanyakan populasi itu menetapnya di Incheon sama di Gyeonggi. Sisanya tersebar di beberapa wilayah. Untuk sarangan orang-orang Korea, Boju ada menetap. Oh ini di sini deh biar enggak. Hmm.
Jadi kebanyakan, lebih dari 50% populasi di Korea itu mereka menetapnya di sekitar Incheon dan di Provinsi Gyeonggi. Tuh. Nah, ini juga sama ya, kota, kota metropolitan. Kalau Seoul kota khusus, jadi emang ibu kotanya itu pusatnya banyaknya di Seoul. Jadi kalau untuk kebudayaan ya, kayak agensi-agensi yang besar itu, mereka juga kebanyakannya di Seoul. Jadi pusat budaya, pusat ekonomi, dan pusat tadi pemerintahan. Di Seoul semua ngumpulnya. Terus kalau orang-orangnya ya kebanyakannya menetapnya di sekitar Incheon dan Gyeonggi-do atau provinsi Gyeonggi. Nah di sini juga banyak banget nih yang sending data buat di Gyeonggi itu banyak. Incheon Daehanmingguk, Daehanmingguk itu artinya Korea Selatan. 인천은 대한민국의 관문으로서 인천국제공항과 인천항이 위치해 있습니다. Nah, karena Incheon itu sebagai gerbangnya dari Korea Selatan, maka terletak juga nih di lokasi ini, di Incheon ini ada Bandara Internasional Incheon dan Pelabuhan Internasional Incheon. Jadi Incheon itu sebagai gerbang masuknya Korea Selatan. Karena Incheon itu sebagai gerbangnya Korea Selatan, maka bandara internasional dan pelabuhan internasionalnya juga berlokasinya di Incheon. 한편 세종특별자치시는 2년 berapa nih cara baca 2012 ada yang masih ingat? 2012년에 행정 업무를 효율적으로 수행하기 위해 만들어진 행정중심복합도시로 교육부, 고용노동부 등 대부분의 정보부처가 위치해 있습니다. 인근에 경부선과 호남선이 지나가는 교통과 과학의 중심지인 대전이 있습니다. Nah, tadi kita sudah membahas tentang Seoul, terus ada Incheon juga yang merupakan gerbang dari Korea Selatan. Kita di sini membahas tentang 세종특별자치시 atau kota otonomi khusus Sejong. Kita lihat kota otonomi khusus Sejong pada tahun 2012. Henjong Omu, Henjong artinya administratif, Omu pekerjaan. 효율적으로 secara efektif 수행하기 menjalankan 위해 untuk 만들어진 yang dibuat 행정중심복합도시로 sebagai kota administratif yaitu departemen pendidikan, Goryeo-Nodongbu, Yatnaker, dan seperti jadi sebagai tumbuh untuk dikirim berlokasi. Nah, itu. Di sisi lain ya, pada tahun 2012 itu si kota Sejong, kota yang otonomi khusus Sejong itu dibuat ya dibuat untuk menjalankan secara efektif pekerjaan administratif. Karena dia ini sebagai kota kompleks administratif. Kayak untuk pemerintahan, untuk mengurus administratif itu adanya di kota Sejong. Nah,
Ini juga ya berlokasi juga nih departemen pemerintahan. Sebagian besarnya itu ada di kota otonomi khusus Sejong. Ada departemen pemerintahan seperti Goyongnodongbu atau Depnaker, departemen pendidikan atau Gyoyukbu sama pokoknya yang tentang administratif itu adanya di kota Sejong. 인근에 경부선과 호남선이 지나가는 교통과 과학의 중심지인 대전이 있습니다. Jadi di sekitar sini ya, di garis Gyeongbuson dan garis Honamson itu yang dilewati oleh garis ini, ada juga nih Daejeon, kota Daejeon yang menjadi pusat dari Wahak, ilmu pengetahuan dan gyotong atau transportasi. Jadi di Sejong itu tempat kota administratif ya, ada bagian apa Departemen Pendidikan, ada Depnaker juga. Terus untuk yang Daejeonnya itu dia sebagai pusat transportasi, gyotong dan ilmu pengetahuan. Jadi setiap kota itu memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Khusus administratif ditaruhnya di Sejong, untuk yang transportasi kebanyakannya di Daejeon, sama ilmu pengetahuan juga. Tapi untuk pusat dari segala pemerintahan, ekonomi, dan budaya itu adanya di Seoul, di ibu kotanya.